Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulida, NIM 1822008, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang kali ini berkesempatan atau tugas resum materi ketiga mengenai tentang badan usaha tidak berbadan hukum, mengenai tentang firma, persekutuan komanditer, dan mudharabah. Jadi yang pertama kita akan jelaskan itu adalah mengenai tentang firma. Jadi apa sih firma itu? Firma berdasarkan pasal 16 KUH Dagang itu adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi memang kayak sekumpulan orang, namanya juga orang yang bersekutu, dia itu membuat nama bersama untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibuat. Adapun ciri-ciri dari firma tersebut adalah yang pertama, sudah pasti tanggung jawabnya itu renteng alias memang tidak terpisahkan. Yang kedua, tidak ada pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Yang ketiga, menggunakan nama bersama. Jadi memang tidak ada untuk nama, misalnya biasanya kan persekutuan itu biasanya terdiri dari 2 orang. Itu gak mungkin nama dari salah satu, pasti nama bersama. Jadi nantinya adanya kesepakatan dari perjanjian. Yang keempat, semua sekutu adalah pengurus. Adapun dasar hukumnya itu seperti yang saya katakan tadi, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu dimulai dari pasal 16 sampai pasal 35. Adapun di KUH Perdata itu tertera di pasal 1618 sampai 1652. Adapun pendirian firma itu sudah pasti berdasarkan kesepakatan bersama, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, bisa menggunakan akta notaris atau tidak. Nah, adapun ketika firma atau badan usaha tidak berbadan hukum ingin mengajukan suatu perusahaan itu ke hukum, maka dia akan bisa mendaftarkan perusahaan tersebut melalui akta notaris di pengadilan negeri setempat. Namun berdasarkan ketetapan Menteri nomor 17 tahun 2018, apabila ada seseorang yang ingin membentuk atau membuat suatu badan usaha tidak berbadan hukum, itu nanti bisa melalui SABU, yaitu sistem administrasi badan usaha, melalui elektronik. Dan pengesahan dari firma tersendiri sudah pasti melalui Akta Kementerian Hukum dan HAM. Adapun organ firma di sini adalah semua sekutu itu kan adalah pengurus, seperti yang tadi saya jelaskan mengenai tanggung jawab yang tidak terbatas. Adapun modalnya memang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi tergantung dari perjanjian awal. Adapun pembubaran dari firma sendiri itu biasanya karena jangka waktunya itu sudah berakhir. Jadi ketika perusahaan itu sudah mendirikan dengan batas waktu misalnya 2 tahun. Ketika sudah habis waktunya, maka hal tersebut bisa dibubarkan kecuali memang ada perjanjian ingin untuk melanjutkan. Nah, terus akhirnya ada juga apabila salah satu sekutu itu sedang dinyatakan pailit. Nah, itu atau meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang persekutuan komanditer atau CV. Jadi CV ini adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Pendasar hukumnya sama di KUH Dagang, namun di pasal 19, 20, dan 21. Nanti bisa dibuka ya. Maaf. Pendirian CV itu biasanya ada pembuatan anggaran dasar yang dituangkan di dalam akta pendirian, sama seperti firma tadi. Terus minimal 2 orang. Adapun kesepakatannya itu para pihak itu yang mau mendirikan usaha. Akta notaris itu memang harus berbahasa Indonesia. Permodalan CV ini memang tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Nah, karena itu nanti ada penyebutannya di SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. Itu nanti di sana bisa dicatat. Adapun organ CV itu memang ada sekutu aktif dan sekutu pasif.
Tapi memang masing-masing itu memiliki tanggung jawab bersama. Adapun pembubarannya itu memang tertera di pasal 31 KUH Dagang, yaitu berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar akta pendirian. Sama berarti seperti firman. Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian diri dan pemberhentian sekutuan. Akibat perubahan anggaran dasar. Nah, jadi itu ketika sama sih sebenarnya. Kan sebenarnya badan usaha itu apabila memang sudah waktunya, sudah memang udah berakhir, maka dia akan dibubarkan sendiri. Adapun yang ketiga mengenai tentang mudharabah. Jadi mudharabah itu adalah seseorang, gampangannya itu seseorang yang memberikan modal kepada orang lain, yang mana modal tersebut itu nanti akan dikelola. Nah, adapun keuntungannya itu nantinya itu berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Adapun rukun mudharabah sama seperti rukun-rukun muamalah di dalam fikih Islam, yaitu yang pertama adanya dua orang yang melakukan akad tersebut. Terus juga adanya modal. Yang ketiga adanya sigot. Sigot di sini yaitu berisi tentang ijab dan kabul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.